Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami ada di tempat ini Tuhan, Engkau akan membukakan Tuhan pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau berfirman Tuhan, bulan ini Tuhan Engkau akan menjadi Allah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Mari Tuhan biar malam hari ini Tuhan, Engkau bukakan Tuhan setiap cara kami berpikir Tuhan. Engkau bukakan Tuhan setiap cara kami memandang Tuhan. Mari Tuhan biar Engkau koyakkan Tuhan setiap selubung-selubung Tuhan yang membuat kami tidak mengetahui kebenaran itu Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, kami dapat berpikir dengan cara yang baru. Kami dapat melihat dengan cara yang baru Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah menyediakan segala sesuatunya di depan kami Tuhan. Dan kami akan sampai di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami buka pikiran kami buka hati kami Tuhan. Mari Tuhan bajak ladang tanah hati kami Tuhan. Biar setiap benih yang malam hari ini ditabur Tuhan, dapat bertumbuh dan berbuah dengan sangat-sangat subur dan lebat Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi orang-orang yang berbuah dan bermanfaat bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Engkau urapi Tuhan hamba-hambamu yang akan sharing di depan sini Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Kami minta Tuhan biar Engkau sendiri yang menjadikan kami saluran-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan kami Tuhan, setiap benih yang kami tabur, hanyalah yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Tidak ada perkataan manusia apapun yang dapat ikut Tuhan. Tapi biar pikiran-Mu, biar hati-Mu, biar kehendak-Mu Tuhan yang dinyatakan bagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mulai semuanya Tuhan, di dalam anugerah-Mu dan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Malam hari ini karena ini adalah bulan yang baru, kita akan belajar suatu hal yang baru juga. Kita mau belajar sesuatu dasar untuk kita mengalami Tuhan di dalam bulan ini. Kalau Tuhan sudah katakan waktu doa tanggal 1, doa pagi, Tuhan katakan bulan ini Tuhan akan menjadi Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Tuhan akan menjadi Jehovah Jireh. God is our provider. Malam hari ini mari kita belajar satu hal lagi, belajar hal yang baru, dan saya mau kita semua benar-benar membuka pikiran kita, membuka hati kita. Karena kita tahu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita perlu punya cara pandang yang baru bersama Tuhan. Kemarin saya sudah sharingkan ini sejujurnya saudara, waktu youth hari Jumat, dan saya coba lakukan eksperimen. Saya coba lakukan uji coba buat anak-anak youth kemarin. Kalau di sini mungkin rada susah ya. Cuman karena kemarin kami duduk melingkar dan saya coba berikan pertanyaan-pertanyaan untuk kita dapat merenungkan Jehovah Jireh itu seperti apa. Hal yang pertama yang saya tanyakan seperti ini saudara. Saya bertanya kepada anak-anak, apakah Jehovah Jireh sudah terjadi dalam hidup kita? Dan sesuai dengan prediksi saya, ada beragam jawaban. Ada yang berkata, belum. Karena sampai sekarang hidup saya masih gini-gini aja. Yang kedua, ada yang berkata, sudah. Karena Tuhan sudah membuktikan bahwa janjinya ya dan amin dalam hidupnya. Tapi ada yang ketiga saudara. Ada yang berkata, ya saya sudah mengalaminya, tapi saya tahu masih banyak yang ada di depan nanti dan saya belum mengalami itu. Dan ada pertanyaan kedua saudara. Saya lempar ke mereka lagi. Pertanyaan kedua berkata seperti ini, kalau belum, menurut saudara
mengapa Jehovah Jireh belum bisa terjadi dalam hidup saudara? Kalau tadi jawabannya beragam ya, ada yang jawab belum, ada yang jawab iya, ada yang jawab iya dan tidak, ada iya dan belum. Tapi yang kedua ini rata-rata semuanya seragam. Apa yang mereka katakan? Yang membuat Jehovah Jireh belum terjadi dalam hidup mereka. Salah satunya adalah mereka ragu akan Tuhan. Seringkali kita ada di posisi seperti itu saudara. Banyak janji yang sudah Tuhan taruh di depan kita. Banyak yang Tuhan sudah mau berikan di depan kita. Kalau bulan ini Tuhan berkata Jehovah Jireh, God is our provider. Berarti bulan ini Tuhan mau memberikan sangat banyak hal dalam hidup kita dengan limpah. Tapi seringkali saudara, ada banyak keraguan di dalam hidup kita. Kemarin ada yang cerita, waktu dia membutuhkan uang buat saudaranya operasi, Tuhan minta seluruh isi dompetnya untuk dipersembahkan. Satu detik dia ragu saudara. Waktu Tuhan minta dia ragu. Tapi dia lakukan dengan percaya. Dan biaya operasi saudaranya semuanya ditanggung penuh. Ada dari keraguan-keraguan kita, ada hal yang harus kita lakukan bersama Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana sikap hati kita, supaya kita dapat menjadikan Jehovah Jireh terjadi dalam hidup kita. Kita mau baca sama-sama Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ini adalah pertama kalinya Jehovah Jireh dikatakan di dalam Alkitab. Saya bacakan saudara, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di satu titik dalam perjalanannya, Ishak berkata, Bapak, ya anakku. Bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Singkat cerita, Abraham mendirikan mezbah, disusun kayu dan lain sebagainya. Akhirnya anaknya diletakkan di atas mezbah, di atas kayu api. Setelah Abraham mau mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi kalau kita baca dari cerita ini saudara, Abraham dipanggil sama Tuhan dan dia diminta untuk mempersembahkan anaknya yang satu-satunya. Kita tahu Abraham sudah berpuluh-puluh tahun menanti anak perjanjian itu, yaitu Ishak. Dan kalau kita baca di bahasa aslinya, Tuhan itu sampai mengulang 2 kali. Abraham, persembahkan anakmu yang satu-satunya. Di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan yang engkau kasihi. Tapi sejujurnya dalam bahasa asli yang dikatakan satu-satunya dan satu-satunya yang engkau kasihi. Itu membuktikan saudara begitu besarnya cinta Abraham terhadap Ishak.
Tapi kita harus belajar satu hal dari Abraham. Ketika dia menjalani semuanya, dia berjalan ke atas gunung, menyiapkan mezbah, menaruh anaknya di atas mezbah. Dan ketika dia sudah mau menyembelih anaknya, datanglah malaikat Tuhan. Dan seketika itu juga ada kambing domba, akhirnya yang dipersembahkan adalah kambing domba. Dan Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh. Dalam bahasa aslinya saudara, Jehovah Jireh, kita tahu dalam bahasa Indonesia itu dikatakan Jehovah Jireh adalah Allah yang mencukupkan. Tapi sebenarnya Jehovah Jireh adalah lebih dari cukup saudara. Ada perbedaan di sini. Dalam bahasa aslinya dikatakan Jehovah will see to it. Ada Tuhan yang melihat. Dan dikatakan seperti ini, to see ahead that God will provide. Untuk melihat ke depan, kalau Tuhan akan menyediakan. Itu yang artinya Jehovah Jireh saudara. Jadi Jehovah Jireh adalah Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan jauh ke depan, dan Ia yang menyediakan bagi umatnya. Kita mau belajar satu hal saudara. Jehovah Jireh bukanlah Allah yang sekedar mencukupkan. Tapi Jehovah Jireh adalah Allah yang menyediakan lebih dari cukup. Bahkan berlimpah-limpah bagi hidupmu. Kita percaya saudara. Kalau Allah memberkati kita dengan limpah, itu artinya apa? Bulan ini juga kita harus jadi berkat bagi saudara-saudara kita. Amin. Jadi bulan ini kita mau percaya satu hal saudara. Dia akan hadir dalam hidup kita sebagai Jehovah Jireh. Bukan sekedar mencukupkan. Bukan sekedar, oh ya udah cuma sekedarnya kamu butuh ini, oke aku cukupi. Enggak. Provide berarti menyediakan dengan berlimpah. Kita butuh 100, Tuhan kasih 1000. 900-nya buat siapa? Memberkati sekeliling kita. Amin. Ada satu hal yang harus kita pelajari. Kita tahu Jehovah Jireh berarti Allah yang melihat. Saya mau sampaikan satu kunci penting saudara. Kalau kita mau Jehovah Jireh terjadi dalam hidup kita. Kuncinya cuma satu. Belajar melihat dengan iman. Karena kita tahu ketika kita melihat dengan iman. Kita punya kepercayaan yang penuh sama Tuhan. Itu yang akan dijadikan dalam hidup kita. Kita baca saudara Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Masih kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang saat ini tidak kita lihat. Jadi sebenarnya iman itu mungkin belum terjadi, mungkin rasanya mustahil. Tapi ketika kita tahu kita berjalan dalam iman, di dalam dasar hati kita percaya kalau kita harus sampai ke sana bersama Tuhan. Amin. Kita harus melihat dengan iman. Kita harus belajar bagaimana caranya kita bisa punya kepercayaan penuh sama Tuhan. Bahkan sampai kita tahu di depan sana Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Dan kita akan sampai ke sana. Percayalah saudara, mungkin ada banyak orang berkata banyak janji-janji Tuhan mustahil terjadi dalam hidupnya. Ada banyak orang berkata janji-janji Tuhan mungkin terlalu besar bagi hidupnya. Tapi kita tahu ketika kita berjalan sama Tuhan, segala hal yang tadinya tidak mungkin, ketika kita sudah sampai di titik itu, baru kita tahu, oh ternyata bisa bersama Tuhan. Jadi yang dibutuhkan apa saudara? Kita tetap berjalan sama Tuhan. Apapun kondisinya saudara. Kita membaca sama-sama. Kejadian 22 ayat 4. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi sejak Abraham diberi perintah untuk mempersembahkan Ishak, dia harus berjalan sampai dia naik ke atas Gunung Moria. Ada perjalanan yang harus dia hadapi, saudara. Dan bayangkan kita jadi Abraham, saudara, kita harus persembahkan anak kita satu-satunya
Bukan cuma dikatakan pagi terus sorenya kita mempersembahkan dan selesai. Enggak. Dikatakan apa? 3 hari dia berjalan. 3 hari aja belum nyampe saudara. 3 hari aja itu baru nyampe di kaki gunung. Dia suruh bujangnya tinggal, dia naik ke atas gunung sama Ishak. Ada proses yang harus dilalui. Pertanyaannya saudara, apakah kita bisa meneladani Abraham? Apakah kita bisa punya iman yang kita pegang dengan teguh? Mungkin prosesnya berjalan lama saudara. Tidak ada yang mengatakan, oh kamu diberi janji, engkau diberi janji sama Tuhan, besok langsung terjadi. Mungkin saudara, mungkin bisa terjadi. Tapi kalau kita harus menunggu berminggu-minggu, kalau kita harus menunggu berbulan-bulan, kalau kita harus menunggu bertahun-tahun, apakah kita punya keteguhan hati sama seperti Abraham? Yang pertama saudara, mari punyai keteguhan hati seperti Abraham. Dia tetap percaya kalau Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa di depan. Dia percaya dengan penuh saudara. Dia percaya ketika dia naik ke atas Gunung Moria akan ada kambing domba yang sudah disediakan untuk korban bakaran. Kita mau coba belajar bagaimana Abraham dapat melihat. Kita buka sama-sama di Kejadian 22 ayat 6 sampai 8. Kenapa Abraham bisa punya keteguhan hati saudara? Karena sejujurnya dia punya yang namanya pemahaman. Dia paham betul kalau apa yang dilihat di depan itu yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia dapat melihat dengan mata imannya dia. Hari ini kita mau belajar punya keteguhan hati sama seperti Abraham. Kita mau belajar bagaimana kita dapat melihat sama seperti Abraham melihat apa yang di depan. Dikatakan Kejadian 22 ayat 6 sampai 8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Di tengah perjalanan anaknya Ishak bertanya, "Dombanya mana? Dombanya mana?" Dan ketika itu Abraham menjawab apa? Perhatikan saudara. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya melanjutkan berjalan bersama-sama. Banyak orang ketika membaca ini, mereka berkata apa saudara? Yang dikatakan Abraham itu hanya untuk menenangkan anaknya. Tapi saya mau bilang hari ini saudara, tidak. Yang dikatakan Abraham ketika dia bilang Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Itu adalah imannya saudara. Dia bisa lihat yang jauh di depan. Dia bisa lihat apa yang Tuhan sudah planningkan dalam hidupnya dia. Bukan untuk menenangkan anaknya saudara. Mungkin anaknya rewel nanya, dombanya mana, dombanya mana, dombanya mana. Enggak. Bukan untuk menenangkan anaknya. Ketika dia berkata Allah yang akan menyediakan korban bakaran. Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran. Dia tahu, dia paham, dia mengerti dengan sangat kalau Tuhan yang akan menyediakan di depan. Ini imannya Abraham saudara. Ketika Tuhan meminta dia sesuatu, dia tahu di depan Tuhan akan menyediakan bagi dia. Dia tahu dengan sangat-sangat betul. Kita perlu mengerti ini saudara. Bahkan di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 dikatakan seperti ini. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, perhatikan saudara, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dia tahu betul saudara,
Kalau tidak, bahkan saudara, dia mengerti dan sangat-sangat percaya. Kalau tidak ada kambing domba untuk korban bakaran, misalkan Tuhan tidak menyediakan, dia tahu Tuhan sanggup membangkitkan orang-orang mati. Kita harus tahu saudara backgroundnya Abraham. Abraham itu lahir dan besar di tanah Babylon. Dan di sana sudah ada yang namanya mempersembahkan anak-anak sulung. Sudah ada ritual-ritual untuk mempersembahkan anak-anak sulung. Dan ketika masyarakat mereka mempersembahkan anak sulung, ketika Tuhannya berkenan, bisa terjadi yang namanya membangkitkan orang mati. Itu yang jadi dasar saudara. Makanya Abraham dapat berkata, dia Allah yang sanggup membangkitkan orang-orang mati. Jadi dia paham betul saudara. Meskipun Allahnya beda, tapi dia tahu kalau Allah lain aja dapat melakukan hal seperti itu, Allah yang dia sembah sekarang jauh lebih besar daripada itu saudara. Dan itu yang dipercaya sama Abraham. Itu yang harus kita pegang saudara. Kalau engkau dijanjikan A, B, C, D sama Tuhan, percayalah Tuhan akan bawa engkau sampai ke sana. Tuhan akan bawa engkau sampai ke sana. Meskipun mustahil mungkin sekarang. Sekarang kita dapat berkata mustahil. Sekarang kita dapat berkata enggak mungkin. Tapi percayalah saudara. Ketika kita sudah melewati itu. Dan ketika kita melihat ke belakang. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Yang sudah menjadikan semuanya bagi hidup kita. Amin. Jadilah seperti Abraham saudara. Punyai cara memandang dengan iman. Cara memandang bahwa apapun yang sudah Tuhan sediakan di depan, aku akan sampai di sana. Meskipun caranya berbeda-beda saudara. Mungkin dia menantikan kambing domba untuk korban bakaran. Mungkin dia menantikan Tuhan membangkitkan orang-orang mati. Tapi satu hal yang harus kita pelajari, dia tahu betul Allahnya dapat menyediakan yang luar biasa di depan. Amin. Sebenarnya saudara, cara pandang kita itu yang menentukan masa depan kita. Cara pandang kita, sekali lagi saudara, cara pandang kita yang menentukan apa yang akan terjadi di depan kita. Kita baca Markus 11 ayat 22 sampai 24. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Markus 11 ayat 22 sampai 24 boleh ditampilkan? Saya mau kita tahu betul bagaimana kita harus memandang. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Lagi saudara, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sekali lagi saudara, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kok diam? Percaya saudara? Bisa lihat apa yang Tuhan Yesus katakan? Sekali lagi. Aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini yang harus jadi sikap hati kita saudara. Ketika kita berdoa setiap pagi, ketika kita berdoa setiap hari, ini yang harus jadi sikap hati kita. Apapun yang Tuhan janjikan, saat ini saya mau katakan saudara, tidak ada yang tidak akan terjadi dalam hidupmu. Dia Allah yang sanggup menjadikan segala sesuatu terjadi dalam hidupmu. Masalahnya, apakah kita punya kepercayaan sama Tuhan? Apakah kita akan tetap bimbang?
Apakah kita akan tetap ragu? Sudah sangat banyak ayat di Alkitab mengatakan, kalau engkau percaya, semuanya akan diberikan kepadamu. Di dalam Markus, saudara, dikatakan seperti apa? Tuhan berbicara tentang khawatir. Burung di udara aja dipelihara. Bunga di padang, semuanya dihiasi sama Tuhan. Dipelihara sama Tuhan. Tapi dia katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sangat banyak hal, saudara, yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Dia sangat-sangat baik sama kita, saudara. Tapi seringkali diri kita sendiri yang membatasi Tuhan bekerja. Cara pandang kita, saudara, membatasi Tuhan bekerja. Seringkali mata kita dibutakan dengan kondisi. Sekali lagi, saudara, seringkali cara kita melihat dibutakan dengan kondisi kita saat ini. Padahal Tuhan mau kita untuk melihat jauh ke depan. Memang tidak mudah, saudara. Ini saya dapat khotbahkan di depan sini, tapi saya tahu, saudara, menjalaninya sangat-sangat tidak mudah. Apalagi dengan kondisi mungkin engkau sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami masalah, sedang mengalami goncangan demi goncangan. Memang tidak mudah, saudara. Tapi hari ini kita mau berkata sama Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap pegang janji-Mu. Dan aku akan berjalan bersama-Mu sampai di tempat itu. Percayalah, saudara, memang tidak mudah menjalaninya. Kondisi sangat-sangat membutakan mata kita. Saya mau kesaksian sedikit, saudara. Pada waktu saya memutuskan untuk menikah, ini cerita tentang pernikahan, saudara. Pada waktu saya memutuskan untuk menikah, itu waktunya sampai hari-hari pernikahan sangat-sangat singkat. Saya baru melamar Lala itu bulan Desember. Bulan Desember tahun lalu saya lamar di atas Gunung Hermon, dan semuanya sangat-sangat singkat. Saya Februari tunangan, itu berarti cuma ada sekitar 1,5 bulan untuk menyiapkan semuanya, dan puji Tuhan semua tercukupi. Biayanya tidak terlalu besar. Masih bisa masih bisa ditutup lah dengan semua tabungan, dengan semua berkat Tuhan masih bisa. Tapi ketika sudah sampai harinya untuk menyiapkan buat pernikahan yang sebenarnya, yaitu di bulan September tadinya, berarti masih ada Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Masih ada 7 bulan harusnya. Ya, kita sama-sama berdoa dalam 7 bulan Tuhan bisa limpahi kita dengan semuanya. Tapi yang terjadi, saudara, tidak semudah itu. Makanya tadi saya bilang, kalau kita tahu Jehovah Jireh terjadi dalam hidup kita, menjalaninya tidak semudah itu. Ada waktu 7 bulan untuk mempersiapkan. Tapi seketika 7 bulan itu menjadi 6 bulan, saudara. Karena apa? Pernikahan saya dimajuin. Yang lain kena COVID, kena virus, kena PSBB, kena lain sebagainya. Pernikahan mereka dimundurin, saudara. Pernikahan saya dimajuin. Dan itu jadi pergumulan sangat-sangat berat. Percayalah, saudara, setiap hari yang saya lakukan tuh di rumah cuma diem. Si Lala tiap hari ya dia rada ngoceh-ngoceh dikit lah gitu. Mungkin bagi para wanita ketika mereka stres, mereka akan coba melakukan segala hal gitu untuk membereskan semuanya. Tapi para pria ketika mereka stres, mereka akan diam dan termenung, betul? Itu yang saya lakukan, saudara. Selama 6 bulan belakangan ini itu yang saya lakukan. Dia berkata, kamu tuh gimana sih? Bukannya nyiapin A, B, C, D, tapi cuma diem-diem aja. Santai-santai aja. Dia gak tahu apa yang terjadi dalam hati saya, saudara. Bayangkan, saudara, itu biaya pernikahan. Kalau saya boleh bilang, saya hitung. Dengan penghasilan saya saat itu dan dengan tabungan saya butuh 15 tahun
kerja untuk mencukupi 1 hari pernikahan. Bayangkan saudara, betapa besarnya gunung yang harus saya hadapi di depan. 15 tahun saya harus kerja. Kalau dengan penghasilan saya harus 15 tahun kerja untuk menutup 1 hari pernikahan. Gimana gak diem? Gimana gak termenung setiap hari? Sedangkan Tuhan bilang tahun ini harus menikah. Bahkan bukan dimundurin, tapi dimajuin saudara. Susah pasti. Pasti susah. Tapi setiap hari sejak bulan Februari atau Januari, Februari kalau gak salah, kita itu setiap malam berdoa sama-sama. Dan saya ingat setiap malam, bahkan setiap kami masuk doa pagi jam 5, kita doa di Tabut, doa di Maligai. Selalu satu yang saya ngomong saudara. Kalau engkau yang mau pernikahan ini terjadi Tuhan, kami percaya engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang dapat memberkati kami, menyediakan semuanya yang terbaik bagi kami. Bahkan lebih dari cukup, bahkan berlimpah sampai kami dapat jadi berkat buat orang yang lain. Setiap pagi saudara, bahkan setiap malam itu yang kami doakan. Dan apakah langsung terjadi? Enggak saudara. Kalau boleh jujur, sampai 1 minggu sebelum saya menikah, sebelum kami menikah, datanglah tagihan-tagihan saudara. Ada tagihan dekor, ada tagihan apa. Saudara tahu yang di tabungan saya tinggal berapa? 50 juta aja gak ada saudara. Dan itu tagihan, mungkin bisa beratus-ratus juta kali. Tapi ketika kami jalani bersama-sama, dan dia yang menjanjikan sendiri kalau dia akan melimpahi semuanya, akhirnya semuanya terlunasi saudara. Saya bilang sama Lala satu hari di saat saya udah gak kuatnya, saya ngomong sama Lala, "La, kalau kita emang mau nikah, satu yang saya minta, saya gak mau utang. Apapun yang terjadi, saya gak mau utang." Saya ngomong sampai nangis saudara, karena saya tahu saya gak bisa, saya gak mampu saudara. Kebutuhannya 15 tahun penghasilan saya. Kalau ini tinggal beberapa minggu, tinggal beberapa bulan, saya sangat-sangat tahu saya gak bisa saudara. Dan di titik itu saya ngomong sama Lala, saya gak mau utang. Saya gak mau memulai sebuah perjalanan yang baru dengan start yang salah. Kau mau kecilin kek, kau mau turunin undangannya, terserah. Tapi saya gak mau memulai dengan utang. Dan itu yang jadi tekad kita berdua saudara. Akhirnya semuanya selesai, wedding selesai, dan dalam 1 minggu setelah wedding selesai, semuanya lunas saudara, puji Tuhan. Bahkan benar-benar Tuhan menggenapi semua janjinya. Kita diberikan lebih dari cukup saudara. Ada tabungan yang masih bisa kita tabung. Kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin saudara. Sangat-sangat tidak mungkin. Saya benar-benar melihat bagaimana Jehovah Jireh benar-benar terjadi dalam hidup saya. Dan saya mau kita semuanya percaya. Tidak lagi kondisi yang membutakan mata kita. Tapi kita pegang janjinya saudara. Kita pegang janjinya. Dan kita jalani bersama dia. Saya bisa katakan itu saudara, kalau saya lihat ke belakang, wah itu benar-benar sesuatu yang mustahil. Seringkali segala hal terlihat mustahil bagi kita. Tapi ketika kita telah melewatinya, percayalah engkau akan bersyukur seumur hidupmu. Kalau engkau punya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Malam hari ini kita mau pegang satu hal. Mari punyai cara pandang yang benar dengan Tuhan. Mari punyai iman yang berkata, kondisi apapun, semustahil apapun, kalau engkau telah berjanji Tuhan, engkau akan bawaku sampai ke sana. Amin. Engkau akan bawaku sampai ke sana. Itulah yang harus kita pegang saudara.
sama seperti Abraham. Kalau Tuhan yang berfirman, dia harus mempersembahkan korban, yaitu anaknya sendiri. Dia akan berjalan berhari-hari. Dia akan naik ke atas gunung dan dia lakukan. Karena dia percaya penuh, Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu bagi dia. Itu yang harus kita pelajari bulan ini, saudara. Mungkin tidak mudah. Tidak akan menjadi gampang, saudara. Tapi setiap pagi, setiap hari, ayo ingatkan diri kita. Kita punya Tuhan yang maha besar. Kita punya Allah Jehovah Jireh dalam hidup kita. Dia Allah yang akan menyediakan. Bukan hanya cukup, lebih dari cukup. Bahkan berlimpah-limpah. Sampai kita bisa jadi berkat bagi sekeliling kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. PPT-nya boleh ditampilkan. Oke, jadi hari ini dan setiap awal minggu dalam bulan yang baru, saya dan Derian akan sharing mengenai tema bulan ini. Dan tadi Derian sudah sempat sharing mengenai arti dari kata Jehovah Jireh ya. Kita bagi tugas, jadi saya yang sharing mengenai ayat dari Tuhan adalah gembalaku, dan dia lebih ke fokus ke topiknya yaitu Jehovah Jireh. Boleh next slide. Yang pertama saya mau menjelaskan seperti ini. Kita ada di sebuah ayat Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita berjalan dari ayat Mazmur 23 ayat yang keempat dan sekarang sudah di Mazmur 23 ayat yang kelima. Kalau saudara sadar, di Mazmur 23 ayat yang keempat itu ada sebuah kata lembah. Saya juga sempat sharing bulan lalu, di mana ketika Tuhan mempunyai sebuah misi untuk membawa domba-dombanya dari kaki bukit ke puncak yang tinggi. Dan itu sebuah perjalanan, sebuah proses. Ketika ada sebuah relation yang dekat antara seorang gembala dan seekor domba. Ketika Tuhan mempunyai sebuah kedekatan dengan kita, akhirnya Tuhan akan membawa kita atau Tuhan bagaikan seorang gembala akan membawa domba-dombanya ke puncak tinggi. Dan di ayat yang ini, Mazmur 23 yang kelima ini di mana Tuhan sudah membawa domba-dombanya ke puncak yang tinggi. Saya percaya bulan lalu setiap kita sudah mempunyai sebuah kedekatan dengan Tuhan yang sangat dahsyat. Dan mari tangkap di bulan ini untuk mencapai setiap puncak-puncak tertinggi dalam kehidupan setiap kita. Mari terima semua berkat yang terbaik. Mari terima setiap perkenanan Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan yang Derian sudah sempat sharingkan tadi, mari terima setiap janji-janji dan penggenapan Tuhan jadi bulan ini dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan di slide ini, Mesas, perkemahan domba di dataran tinggi. Jadi di bagian Eropa Selatan dan di bagian Amerika itu mereka mengatakan bahwa perkemahan domba di dataran tinggi itu sebagai sebutan Mesas. Dan juga di bahasa Kiswahili, Mesa atau Mesas itu diartikan sebagai hidangan di meja. Dan di Afrika, di Cape Town ada sebuah tourist site yang terkenal yang disebut sebagai Table Mountain. Itu artinya adalah hidangan di meja. Nah, bukan sebuah kebetulan juga hidangan di meja ini dikaitkan dengan perkemahan domba di dataran tinggi. Kalau di dalam sebuah cerita ketika seorang gembala membawa domba-dombanya ke dataran tinggi itu adalah musim terbaik bagi si domba. Akan ada banyak rumput-rumput yang hijau, akan ada banyak mata air yang menyegarkan dan itu adalah musim-musim terbaik yang ia harapkan dari seekor domba. Next slide. Tetapi ketika kita berada di puncak tertinggi, ada hal yang harus kita lakukan. Terkadang ketika Tuhan ingin membawa kita ke puncak tertinggi, atau ketika seorang gembala ingin membawa domba-dombanya ke sebuah perkemahan musim panas di dataran tinggi ini, dia begitu semangat dan sangat agresif. Bulan lalu kita sudah berbicara mengenai sebuah proses ya.
Saya percaya proses itu bukanlah sebuah hal yang mudah. Proses itu pasti banyak tangisan, banyak hal-hal yang harus dilalui. Terkadang kita berkata sama Tuhan, Tuhan kita sudah tidak mampu melalui proses-proses ini. Apalagi kita masih dalam bulan-bulan dampak dari COVID. Saya masih banyak melihat perekonomian yang belum stabil, keluarga-keluarga yang memang pemasukannya kurang dan lain-lain. Tetapi percayalah setiap proses yang Tuhan berikan, Tuhan sudah melihat jauh ke depan apa yang Ia sediakan buat setiap kita. Di sini peran gembala sangat penting dan yang pertama tugas seorang gembala mempersiapkan. Nah, di dalam buku yang Pak Dari yang sering baca, dikatakan di situ ketika domba itu akan dibawa ke bukit atau dataran tinggi, gembala itu sudah survei terlebih dahulu. Apakah rumput yang akan didapat itu sudah mencukupi nutrisinya? Apakah ada mata air yang sangat segar? Ataukah ada musuh yang akan melawan si domba-dombanya? Jadi sebenarnya gembala ini sudah survei untuk apa yang akan dihadapi dari domba-domba tersebut. Seperti yang Derian tadi pernah sharing, Jehovah Jireh itu adalah Tuhan yang melihat di masa depan. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita hadapi bahkan. Jadi jangan pernah ragu tentang apa yang akan sedang terjadi. Mungkin dalam sebuah proses hidup ini susah gitu. Tapi ada sebuah jaminan Tuhan akan selalu menyertai langkah setiap kita. Dan penyertaan sempurna yang dari Tuhan tidak akan pernah gagal. Saya mau sedikit kesaksian ya. Saya kan tadi ini sempat dapat sharing singkat dari buku yang akan nanti di launching. Pak Daniel sempat sharing juga mengenai ayat ini, Mazmur 23 ayat yang kelima. Beliau ini sempat mengatakan seperti ini. Semua hal sudah Tuhan sediakan, tetapi keputusan tetap ada di tangan kita. Apakah setiap kita mau melangkah untuk meraih apa yang Tuhan sudah sediakan atau tidak? Nah, beliau ini sempat kesaksian mengenai masa-masa PSBB yang beliau rasakan. Sebagai seorang pengkhotbah, dia itu sering banget pergi pelayanan ke kota di Indonesia. Bahkan di rumah itu hanya sekitar 1 atau 2 hari saja. Dan pendapatannya dan berkat dari Tuhan hampir 100% beliau dapatkan dari apa yang beliau sharingkan. Sejak PSBB dimulai, beliau tidak khotbah sama sekali. Tapi anehnya ketika Tuhan menyuruh sesuatu beliau lakukan. Misalnya contohnya baca Alkitab dan lain-lain. Beliau lakukan dengan sebuah kesetiaan. Beliau lakukan dengan sebuah ketaatan. Sebenarnya kuncinya beliau sering banget katakan, jadi orang yang setia, jadi orang yang taat di bulan-bulan ini. Singkat cerita, akhirnya beliau mendapatkan banyak berkat yang justru lebih banyak, bermultiplikasi jauh lebih daripada yang beliau biasanya dapatkan. Itu beliau sudah pernah sharingkan di tempat ini. Saya sangat ingat itu. Dan ketika saya baca ini, saya pun mengingat sesuatu gitu. Tuhan ingatkan. Jadi saya ini punya usaha butik saudara-saudara. Dan usaha butik saya sejujurnya masih hampir 50% ada campur tangan dari ayah saya, Bapak Daniel. Dan ketika ayah saya pulang ke surga dipanggil Tuhan, sebenarnya ada banyak keraguan, ada banyak ketakutan dalam hidup saya. Tapi saya percaya gitu, ketika di rumah sakit beliau dipanggil Tuhan, ada Roh Kudus yang mengingatkan, ada Tuhan yang ngomong, aku tidak akan pernah membiarkan engkau kelaparan, aku tidak akan pernah membiarkan engkau kekurangan, aku akan mencukupi dan menyediakan apa yang kau butuhkan. Makanya sempat Bapak Denny sempat sharing mengenai kebutuhan untuk GH juga gitu. Setelah itu saya ini masih berpikir, Tuhan butik gimana ya gitu. Saya harus menggaji beberapa karyawan saya dan saya sudah tidak ada support lagi gitu dari ayah saya. Tetapi anehnya saudara, saya ini setiap bulan itu harus melakukan sesuatu gitu untuk butik. Sebenarnya seperti ini, misalnya ya perpuluhan butik hanya sekian gitu. Tapi Tuhan tuh bilang, nah kamu percaya gak kalau nanti suatu saat berkatnya akan berlimpah sampai kamu memberikan perpuluhan sekian. Perpuluhan kan 10% ya saudara.
sejak ayah saya meninggal, saya itu melakukan itu gitu. Saya memberikan jauh lebih angka dari perpuluhan yang seharusnya saya berikan. Saya hanya taat dengan Tuhan. Saya lakukan itu 2 bulan, berarti kan ayah saya baru hampir 2 bulan ya. Ketika saya lakukan itu, saya melihat sebuah keajaiban. Saya nggak tahu dari mana para customer datang, saya nggak tahu juga dari mana berkat-berkat itu datang. Terkadang setiap saya cek keuangan butik, saya pun sendiri kaget gitu. Bahkan Tuhan memperlengkapi dan Tuhan menyediakan, bahkan sampai hari ini tidak ada yang tidak pernah digaji dan kekurangan. Dari dulu sejak kita sudah lebih dari 5 tahun mungkin ya kalau nggak salah. Sampai detik ini saya tidak pernah melihat 2 bulan terakhir penghasilan kita sebesar itu. Bahkan dengan bulan-bulan seperti ini yang harusnya bisnis turun gitu. Saya melihat campur tangan Tuhan yang sempurna sampai detik ini. Selanjutnya next slide boleh. Oh belum balik ke sebelumnya. Oke. Di puncak yang tertinggi ini tuh ada sebuah bunga saudara. Bunga ini tuh namanya bunga camas. Jadi ketika seorang gembala membawa dombanya ke puncak tertinggi, di puncak itu sebenarnya gembalanya ini udah tahu ada beberapa yang harus dihindari dari dombanya. Nah, salah satunya adalah bunga ini. Bunga ini itu berbahaya bagi seluruh binatang yang berkaki 4. Kenapa? Karena ketika domba memakan atau mencium bahkan bunga ini, dia bisa menjadi kaku seperti kayu. Dan bahkan bisa lumpuh dan mati. Ini bunga sangat berbahaya. Nah ketika saya sedang merangkum khotbah ini bersama ibu saya itu diingatkan Tuhan seperti ini. Ketika seseorang dibawa ke sebuah puncak yang lebih tinggi lagi dalam hidupnya, terkadang dia suka tergiur dengan apa yang dia lihat, apa yang dunia sodorkan. Bunga ini kan terlihat sangat cantik, tidak terlihat mematikan gitu intinya. Tetapi terkadang ketika Tuhan sudah membawa kita ke puncak tertinggi, kita suka lupa. Suka lupa nanya sama Roh Kudus. Suka lupa nanya sama Tuhan, apakah ini bagian kita atau bukan. Apapun yang disodorkan biasanya kita akan lebih cepat mengambil, ini bagian saya gitu. Belum tentu itu bagian kita karena suatu saat itu bisa mematikan saudara. Jadi perhatikan setiap langkah kaki kita ketika Tuhan sudah membawa kita ke puncak yang lebih tinggi. Tetap tanya dan tetap kedekatan kita sama Tuhan tidak boleh renggang. Tetap harus satukan hati kita dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan Roh Kudus. Selanjutnya, menyediakan hidangan bagiku juga. Ini adalah peran selanjutnya dari seorang gembala. Di mana apakah setiap kita mau untuk dibersihkan bersama dengan Tuhan. Setiap saluran-saluran hidup kita. Tuhan sedang mempersiapkan saluran hidup kita untuk menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Apakah wadah kita sudah bersih? Apakah cawan kita sudah siap menerima yang terbaik yang dari Tuhan? Penyertaan Tuhan yang sempurna untuk hidup setiap kita. Ketika kita berbicara mengenai saluran hidup kita. Saya percaya, saya mau sedikit kesaksian lagi juga. Saya akan selipkan kesaksian hidup saya di sharing saya hari ini. Mengenai Tuhan membersihkan saluran hidup saya ingin kesaksian seperti ini. Dulu saya hidup sebagai seorang anak yang sangat-sangat nyaman lah intinya. Karena saya mempunyai keluarga yang takut akan Tuhan, melayani di gereja dan lain-lain gitu. Dengan kematian ayah saya percaya itu adalah salah satu saluran yang Tuhan ingin bersihkan dalam hidup saya. Sejujurnya waktu ayah saya ada hidup pelayanan melayani Tuhan dengan 100% hidupnya, kerohanian saya itu segini-segini aja lah gitu. Saya akan terus berlindung di balik ayah saya gitu kan. Ketika saya disuruh sharing di depan, saya akan ngomong sama ayah saya, "Pah, bagi 2 lah, Lala gak bisa, Lala belum percaya diri lah intinya." Terus nanti ketika udah hari H, saya akan bilang sama ayah saya kalau lagi nakal gitu ya. "Pah, Lala belum siap buat sharing, Lala gak bisa, pokoknya Papa aja silahkan gitu." Itu akan sangat gampang saya lontarkan kepada ayah saya dan seorang ayah karena tidak tega akan selalu berkata, "Oh ya udahlah gak apa-apa, saya aja yang nutup semuanya gitu." Tetapi dengan kepergian ayah saya pergi ke surga,
saya harus berlindung di belakang siapa gitu. Hanya berlindung di belakang Tuhan gembala saya. Saya gak mungkin juga selamanya berdiri di belakang ibu saya gitu. Saya banyak berdoa dan ternyata di handphonenya Pak Daniel itu sering banget terucap dan terketik nama saya. Kemarin ibu saya baru nunjukin ke saya gitu chatnya, di notesnya dia. Di akhir-akhir hidupnya dia nulis, nanti saya pelayanannya hanya mau tanya Tuhan saja kemana saya pergi. Saya mau berdiam di rumah, saya mau punya hidup waktu keintiman dengan Tuhan. Dan saya akan lebih menyerahkan waktu untuk mengurus AOC kepada Daniela, katanya gitu. Saya benar-benar baru baca itu satu. Terus waktu ayah saya pergi juga, handphonenya dibuka, tiba-tiba ada notes-notes lainnya yang menyebutkan nama saya. Terus ada orang juga yang sempat berkata, "Lah, papi tuh pernah ngomong, Lala tuh pasti bisa melanjutkan." Iya, amin Tuhan, cuman caranya gimana gitu. Banyak proses yang harus dilalui. Nanti saya juga sempat singgung sedikit mengenai ketika di musim terbaik itu ada banyak lalat-lalat yang ingin mengganggu kehidupan setiap kita. Nah, lalat-lalat itu nanti saya artikan sedikit, itu adalah ketika kita mengasihani diri sendiri, ketika kita lebih banyak mendengarkan suara orang dan lain-lain. Penyertaan Tuhan yang sempurna memastikan untuk setiap domba mendapat air yang bersih. Bulan lalu kita sudah mempunyai sebuah tema yaitu penyertaan Tuhan yang sempurna. Buat saya sangat-sangat merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tadi Derian udah sempat kesaksian mengenai wedding kami. Dan saya juga sebenarnya punya kesaksian lagi gitu. Wedding kami itu sebenarnya menurut saya itu adalah mimpi menjadi nyata buat hidup saya. Ayah saya selalu menginginkan memberikan sebuah wedding yang terbaik yang dari Tuhan. Kebetulan saya ini yang megang keuangannya saudara waktu wedding kemarin gitu. Saya ini dari awal, dari saya beli gaun pengantin aja itu sudah ada seseorang yang ingin memberi, puji Tuhan. Sampai ke ending-ending membayar hotel dan lain-lain pun sudah ada yang menutup gitu. Saya sebenarnya tidak habis pikir dan saya merasa saya hutang banyak gitu sama Tuhan. Sampai saya bisa ada di tempat ini pun saya merasa setiap berkat, setiap anugerah yang Tuhan berikan itu more than enough buat hidup saya. Saya sangat-sangat merasakan bahwa memastikan untuk setiap domba mendapat air yang bersih. Saya merasakan seorang gembala itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai detik terendah hidup kita. Mungkin saya di depan sini terlihat sangat cuek, sangat kuat, sangat tegar dengan kepergian ayah saya gitu ya. Tapi ternyata saudara kejadiannya aslinya tidak seperti itu. Banyak waktu saya ini sering nangis sama ibu saya gitu di rumah. Saya bilang, "Mah, saya udah gak kuat nih jalan ini. Saya udah gak tahu apa yang harus saya lakukan. Beban ini terlalu besar, terlalu berat yang harus saya jalani gitu. Tapi saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin buat hidup saya. Sampai detik ini pun saya percaya tuntunan Tuhan sudah sangat sempurna buat hidup saya. Dan sampai bulan ini, sampai kapanpun Tuhan akan tetap menjadi gembala yang memastikan setiap dombanya tidak akan pernah kekurangan dan dia selalu menyertai setiap kita." Next. Nah, ini saudara kuncinya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Sampai mana? Dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Buat saya, menjalani hari-hari ini akan tetap menjadi kunci. Seperti ilustrasi yang saya pernah katakan, ketika kita dalam sebuah botol, air di dalam sebuah botol, mau botol itu dibenturkan, mau botol itu dilemparkan, mau botol itu misalnya dilindas dan lain-lain, air itu akan tetap sama seperti itu dan air itu akan tetap mengalir dengan jernih dan bersih. Tidak ada yang ternodai, air itu akan tetap menjadi air yang bersih. Seperti ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan, tetapi keputusannya adalah apakah setiap kita mau hidup dan dibentuk dengan Tuhan. Terkadang ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan, bukan keinginan kita yang jadi, tetapi keinginan Tuhan yang jadi dalam hidup setiap kita.
Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan segala sesuatu akan baik-baik aja. Mungkin Tuhan akan mengizinkan banyak hal yang terjadi di depan, tetapi Tuhan akan tetap menyertai setiap kita kalau kita memutuskan untuk kita hidup di dalam Tuhan. Boleh selanjutnya? Nah ini, musim panas adalah musim terbaik buat domba-domba ketika dibawa oleh seorang gembala ke puncak yang tinggi. Tetapi musim panas juga berbicara mengenai musim lalat, saudara. Lalat itu bisa berbicara mengenai mengasihi diri sendiri. Lalat bisa berbicara mengenai fokus dengan diri sendiri. Lalat bisa berbicara mengenai mendengarkan perkataan yang negatif dari orang-orang. Nah, untuk seorang gembala, musim lalat ini adalah salah satu musim terberat. Boleh next? Untuk seekor domba, lalat ini yang paling susah ia hindari karena lalat hidung itu ternyata dia berputar-putar di kepala domba dan dia itu kalau berhasil dia akan meneteskan telurnya di hidung dari domba itu, dan kalau memang itu sudah menetas setiap telurnya itu akan masuk ke pernapasan si domba. Dan itu akan masuk ke daging-dagingnya dan membuat lubang. Sehingga domba ini akan merasa sangat gatal dan dia akan membenturkan kepalanya ke batu. Bahkan kepala si domba itu terkadang dia gosok-gosokkan kepada sebuah ranting yang baru saja tumbuh. Kalau ranting yang baru saja tumbuh itu biasanya sangat tajam. Karena masih kecil dan dia yang keluar itu yang sangat tajam. Dia akan menorehkan semuanya di dalam kepalanya berdarah-darah. Tetapi itu adalah sebuah action yang dia lakukan karena dia tidak tenang. Sangat gatal. Bahkan ada beberapa domba yang memutuskan untuk loncat dari gunung tersebut, dari bukit tersebut. Karena dia sudah merasa terlalu gatal. Dampaknya apa? Dampaknya adalah banyak penurunan berat badan katanya. Domba aja bisa penurunan berat badan, saudara. Karena domba-domba ini tidak mau makan lagi. Dia udah terlalu fokus sama dirinya sendiri. Dia harus bergerak sedemikian rupa supaya lalat itu tidak masuk ke dalam hidupnya, ke dalam tubuhnya. Induk domba tidak lagi mau menyusui anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah mereka bersembunyi di semak-semak. Mereka akan berlarian, bersembunyi di semak-semak, akhirnya kelelahan terkadang dan akhirnya lalat itu akan tetap masuk. Next. Tetapi apa yang dilakukan oleh sang gembala? Nah ini yang sangat luar biasa. Sang gembala akan mengambil sebuah campuran minyak, sulfur dan tar. Tetapi mereka biasanya bisa menggunakan minyak juga. Minyak itu akan dioleskan kepada kepala si domba ini dan akan dioleskan kepada hidung. Dan saat itu juga domba itu bisa merasakan sebuah ketenangan. Domba itu akan diam, tidak ada lagi rasa gatal dan dia bisa berdiam di samping sang gembala tersebut. Saya percaya setiap kita terkadang suka disibukkan dengan omongan-omongan si jahat. Omongan-omongan orang-orang sekitar yang terkadang membuat kita terintimidasi. Tuhan sudah mengatakan kita harus melakukan A. Tetapi banyak omongan orang-orang di sekitar mengintimidasi kita dan akhirnya kita akan terus berputar-putar. Kita akan terus berputar-putar sampai akhirnya kita akan fokus kepada diri kita sendiri. Bisa juga berbicara mengenai janji-janji Tuhan yang terkadang dibohongi oleh iblis. Terkadang kita melihat keadaan bahwa kok Tuhan tidak menyediakan apa yang kita butuhkan. Kok janjinya tidak tergenapi. Saya sudah lama mendapatkan janji Tuhan, mungkin udah 10 tahun misalnya. Tapi sampai sekarang kok mungkin tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Itu adalah omongan-omongan dari si jahat, saudara. Yang berbentuk sebuah lalat yang ingin membuat kita sibuk dengan diri kita sendiri dan kita tidak bisa menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Lalat juga berbicara mengenai ketika mengasihani diri sendiri. Mari fokus sama Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini, mari berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Jangan fokus dengan hidup kita sendiri. Percayalah saudara, terkadang kita mengalami masalah-masalah yang berat. Terkadang kita bisa berkata bahwa Tuhan, masalah aku paling berat di dunia ini. Percayalah banyak masalah orang lain yang jauh lebih berat dari diri kita sendiri. Tapi kuncinya adalah apakah kita mau dibentuk sama Tuhan?
Apakah kita mau berjalan dengan Tuhan? Apakah kita mau seirama dengan Tuhan? Dan yang terakhir, slide yang terakhir boleh. Pialaku penuh melimpah. Nah, untuk seekor domba ini, dalam keadaan cuaca dingin atau badai, seorang gembala akan memberikan sesendok campuran minuman untuk memberikan kehangatan untuk domba-dombanya. Diceritakan di buku ini seperti ini. Ini adalah rintangan terakhir dari seekor domba. Ketika badai datang di puncak tertinggi, domba itu akan berlarian ke sana ke sini dan dia akan mencoba mencari tempat perlindungan. Dan si gembala akan berdiam dan memastikan bahwa setiap dombanya mendapat perlindungan yang sempurna. Ketika domba ini kedinginan, dia akan memberikan sebuah asupan, sebuah minuman di mana domba ini tidak akan pernah berkekurangan. Pak Daniel pun mengatakan seperti ini. Di ayat ini juga dikatakan bahwa pialaku penuh melimpah. Saya percaya bahkan piala itu mungkin benar-benar meluber karena melimpah. Piala itu bicara soal kehidupan setiap kita. Perkenanan Tuhan, berkat Tuhan, apapun yang dijanjikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Badai boleh datang saudara, tetapi tetap ada pengcoveran yang dari Tuhan, tetap ada yang namanya berkat dan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Mari responi, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Saya percaya tidak ada bukit, tidak ada gunung yang terlalu tinggi, tidak ada laut yang terlalu dalam jika ada Tuhan bersama dengan kita. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil, biar di bulan ini kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna, Tuhan yang akan memberikan perjamuan pesta itu. Tuhan yang sudah mempersiapkan dan setiap hidangan buat kita. Terakhir saya mau tutup seperti ini. Beberapa bulan yang lalu Tuhan sempat lihatkan ya. Tuhan sedang mempersiapkan sebuah meja perjamuan yang dipenuhi dengan hidangan-hidangan yang sangat banyak. Dan di meja itu pun banyak organ-organ tubuh manusia. Dan sempat Pak Daniel ini berkata sama Tuhan, Tuhan ini buat apa? Ini adalah untuk menyembuhkan setiap orang-orang yang membutuhkan organ-organ ini. Saya percaya bulan ini Tuhan bukan saja memenuhi kebutuhan rohani kita. Tuhan akan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Mari responi setiap saudara yang mungkin membutuhkan kesembuhan, setiap saudara yang membutuhkan pemulihan financial misalnya. Mari responi karena Tuhan lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dibanding hidup kita sendiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menerima semua yang terbaik yang dari Tuhan. Sambil menunggu tim musik, saya juga mau kesaksian sedikit saudara terakhir buat Glorious Hall. Sejak kepulangan Pak Daniel, kepergian Pak Daniel, kita mungkin banyak yang ragu, kita mungkin banyak yang gentar. Bagaimana Tuhan untuk membayar Glorious Hall, tapi Tuhan tidak pernah lupakan janjinya selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Kita sudah bulan kedua, sudah membayar setiap bulannya dan sudah lunas untuk bulan yang kedua. Kita mau bersyukur buat Tuhan karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Dia selalu menggenapi setiap janji-janjinya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap tuntunan tangan-Mu Tuhan. Buat setiap kami Tuhan bisa berjalan langkah demi langkah bersama dengan Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan kami percaya sempurna, Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Rancangan penuh damai Tuhan. Kami akan tetap berada bersama dengan Engkau Tuhan. Walaupun badai mungkin datang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau akan tetap mengawasi setiap kami Tuhan. Dan memastikan setiap kami aman dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.
kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat semua penyertaan-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan campur tangan-Mu yang sangat nyata buat hidup setiap kami Tuhan. Tuhan, buat kami Tuhan, di bulan ini Tuhan, bisa benar-benar merasakan bahwa Engkau adalah God is our provider Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang akan memenuhi setiap kebutuhan rohani kami Tuhan. Baik setiap kebutuhan jasmani kami Tuhan. Buat kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin.